Nggak takut lagi, Ridwan Soplanit terang-terangan cecar Verdi Sambo. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu yang mulia. Demosi selama 8 tahun yang mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional yang mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional, saudara? Mulai dari olah TKP yang mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya saat Kemudian barang bukti diambil alih oleh pihak lain. Saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia. Mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi, sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Memang kalau kita melihat dari kacamata kepolisian, tentu mutasi dan demosi ini adalah sesuatu hal yang sangat merugikan, terutama bagi karir-karir kepolisian yang apalagi sudah sekolah Sespimti begitu ya, calon-calon jenderal begitu. Nah itu tentu sangat menghambat sekali, apalagi kalau sampai 8 tahun, menurut saya itu sangat sulit. Dalam konteks tadi, ya mudah-mudahan hakim juga bisa bijak menilainya ya, bagian mana yang kemudian itu bisa dimaknai sebagai alasan yang memperingan hukuman atau tidak. Tapi dalam konteks kesalahan, kalau kita bicara dalam perbuatan yang dilakukan oleh para pihak atau terdakwa yang dikualifikasikan di obstruction of justice, ya itu peristiwa-peristiwa hukum yang bahkan bisa dikatakan sudah masuk kategori fakta hukum, tidak terbantahkan. Nah, tinggal bagaimana hakim kemudian menilai apa yang disampaikan pada hari ini, pengakuan tadi, kemudian skenario yang diajukan oleh Pak Sambo dan mereka merasa tidak mengetahui, itu sejauh mana hakim akan menilai atau menakarnya sebagai sebuah hal yang dianggap mungkin saja bisa memperingan faktor kesalahan yang sudah dilakukan tadi. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali digelar pada Selasa 29 November dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang tersebut ada 9 saksi yang hadir dan salah satunya adalah orang yang bekerja di bawah Verdi Sambo, yakni ex-kepala Satuan Reserse Kriminal AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit. Dalam sidang perkara saat dirinya tengah digali kesaksiannya, majelis sempat mempertanyakan banyak hal terkait hukuman yang ia dapatkan karena terseret dalam kasus Brigadir J. Namun ketika hakim ingin menanyakan saksi lainnya, tiba-tiba saja Ridwan ingin menyampaikan satu hal yang cukup mengganjal baginya setelah ia harus didemosi selama 8 tahun. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Tanya Ridwan Soplanit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sendiri direncanakan untuk dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, sidang berjalan sedikit terlambat dari jadwal yang sudah terjadwal hingga baru dimulai hampir pukul 10.00 WIB. Sidang terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menggelar agenda pemeriksaan saksi dengan 10 saksi pada hari ini. 10 saksi yang datang merupakan anggota kepolisian dengan jabatan dan pangkat yang berbeda dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari 10 saksi yang dipanggil untuk hadir, hanya 9 saksi yang hadir pada persidangan hari ini. Hakim anggota Morgan Simanjuntak sempat menengahi pertanyaan penasihat hukum Ricky Rizal pada Richard Eliezer pada Rabu 30 November. Kalau kita bertanya, harusnya yang ditanya juga mengerti, kata Hakim Morgan. Di sini nomor 10 semua Richard Eliezer, Yosua, Kuat, Ibu Putri Chandrawati. Ini statement Verdi Sambo atau pendapat saudara saksi? Tanya penasihat hukum Ricky. Itu BAP siapa? Tanya Hakim Morgan. Biar Pak Hakim yang tanya, itu informasinya kamu tahu sendiri atau dari orang lain? Lanjut, kata Hakim Morgan. Izin Bapak, itu BAP harusnya sudah saya ralat di September, jawab Eliezer. Disodorkan atau skenario? Tanya Hakim. Itu bagian skenario. Pada saat bulan September ada BAP, saya perhatikan ada yang saya ralat di situ Bapak tidak sampaikan siapa yang keduren 3. Yang benar paling terakhir, jawab Eliezer. Jangan diulang-ulang, semakin tak jelas, air bersih jadi kotor. Keterangan saksi dibolak-balik, psikologinya jadi nggak tenang, kata Hakim Morgan kepada penasihat hukum Ricky.
Penasihat hukum Ricky Rizal, Zena Dinda, menanyakan posisi Richard Eliezer saat peristiwa pada Jumat 8 Agustus. Kita ke peristiwa Duren 3, saat saudara tembak Joshua, saudara menutup mata, tanya Dinda. Perkenaannya tidak saya pastikan, jawab Richard. Saudara yakin tidak maju ke depan, tanya Dinda. Tidak ibu, jawab Richard. Sebelumnya dalam persidangan, Richard Eliezer mengatakan bahwa Ricky Rizal berbicara berbisik padanya terkait rencana akan menabrak mobil Joshua. Sebelum kejadian penembakan, Ricky Rizal juga adalah orang yang menolak perintah Sambo untuk menolak Joshua. Audio Jungle.